Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian berjumpa kembali pada pembelajaran matematika kelas 8. Melanjutkan materi sebelumnya tentang persamaan garis lurus. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi terakhir dari materi persamaan garis lurus, yaitu tentang menentukan persamaan garis lurus. Jadi kita hari ini akan belajar menentukan persamaan garis lurus. Pada pertemuan sebelumnya atau pada materi sebelumnya di 4.1 kalian sudah mempelajari bagaimana cara menggambar grafik atau kurva persamaan garis lurus. Jadi dari persamaannya disajikan kalian menggambarkan titik dan garisnya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar kebalikannya. Ya, disampilkan grafiknya atau titiknya, lalu kalian bisa menentukan persamaan garis lurusnya, gitu ya. Jadi di materi ini kita akan menentukan persamaan garis berdasarkan ciri-ciri titik yang dilalui garis atau garisnya atau kurvanya yang disajikan. Kita akan menentukan persamaan garisnya. Namun alangkah baiknya kalian sebelum mempelajari materi terakhir ini di modul MTK 4.4 ini kalian pelajari kembali materi sebelumnya dari mulai modul 4.1, 4.2 dan 4.3 ya. Di materi modul sebelumnya tentang kedudukan garis kalian pelajari kembali, dan modul 4.2 tentang gradien garis lurus. Ya, karena nanti kalian akan lebih memahami lagi materi yang akan kita pelajari kali ini. Oke, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari kedudukan garis lurus ya. Nah, hari ini kita akan belajar menentukan. Nah, namun untuk mempelajari materi ini, ada baiknya kalian mengulang kembali atau mereview kembali materi sebelumnya di modul materi 4.1 ya. Cara menggambar atau persamaan garis. Persamaan garis itu bentuknya ada berapa, cara menggambarnya seperti apa. Di situ karena nanti ada kaitannya dengan materi kali ini yang kita akan pelajari. Nah, pada materi sebelumnya kalian sudah mempelajari bentuk persamaan garis itu ada dua yang umum ya. Ada yang bentuk eksplisit ya, bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C. Ciri-cirinya adalah variabel Y-nya koefisiennya 1 di sebelah kiri ya, dengan koefisiennya 1 di ruas kiri ya. Di modul 4.1 kalian sudah belajar. Yang kedua, konstantanya berada di ruas kanan ya, atau bisa konstanta itu tidak dituliskan pun bisa ya. Yang penting ada koefisien variabel X-nya ada di ruas kanan. Nah, ini koefisien variabel X-nya di ruas kanan, konstantanya juga di ruas kanan. Sedangkan variabel Y-nya ada di ruas kiri ya. Ruas kiri itu adalah sebelah kiri sama dengan. Jadi ruas kanan itu berarti sebelah kanan sama dengan. Gitu ya. Jadi kalau konstanta bisa dituliskan, bisa tidak ada ya. Bisa. Tidak mesti harus ada. Nah, contohnya Y sama dengan 2X min 5. Ini variabelnya di ruas kiri, variabel X-nya di ruas kanan dengan konstantanya min 5. Variabel X-nya ini. Ya. Ini Y sama dengan min 2 per 3X plus 6. Nah, ini bentuknya adalah bentuk eksplisit. Coba buka kembali modul 4.1 ini ya, untuk lebih jelas. Terus kemudian bentuk yang kedua ada implisit. Nah, kalau implisit semua variabel X dan Y-nya dan konstanta itu di ruas kiri. Nah, untuk konstanta bisa ada yang di ruas kiri, ada yang di ruas kanan ya. Tapi yang membedakan bentuk implisit adalah variabel X-nya ada di ruas kiri. X dan Y-nya ada di ruas kiri. Sedangkan konstanta itu bisa di ruas kiri atau ada di ruas kanan. Itu ya. Contoh, 4X min Y plus 8 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya implisit. Karena semua variabel X dan Y-nya ada di ruas kiri, konstantanya ada di ruas kiri pula. Nah, yang kedua, 3X plus 6Y sama dengan 12. Ini bentuk implisit juga. Ya, karena variabel X, ciri-cirinya adalah variabel X dan Y-nya ada di ruas kiri. Kalau untuk konstanta bisa di ruas kiri atau di ruas kanan. Ini bentuknya implisit. Sedangkan kalau eksplisit, variabel X-nya dengan konstanta ada di ruas kanan, variabel Y-nya di ruas kiri dengan koefisiennya 1. Kalau implisit tidak mesti koefisiennya 1, tapi kalau eksplisit variabel Y-nya harus koefisiennya 1. Oke, kita lanjut.
Itu dipelajari kembali ya pada materi sebelumnya di modul 4.1 tentang persamaan garis. Nah, pada materi kali ini yang dibahas adalah cara menentukan persamaan garis lurus berdasarkan unsur-unsur yang diketahui, misalnya berupa titik yang dilalui garis atau kurva garis. Ya. Nah, kita mulai menentukan persamaan garis lurus. Yang pertama berdasarkan satu titik dan bergradien M. Artinya gini, ada satu garis yang dilalui, ada titik yang dilalui garis dan gradiennya diketahui. Ya. Tapi grafik garisnya itu tidak digambarkan, hanya dijelaskan ciri-cirinya bahwa garis itu melalui satu titik dan gradiennya diketahui. Ya. Satu titiknya adalah X1, Y1 dan bergradien M. Maka persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikalikan, kalau dalam kurung seperti ini dikali ya, M dikalikan X min X1. Contoh, nah ini langsung kita ke contoh. Tentukan persamaan garis. Nah, ini. Yang pertama, garisnya itu melalui titik 2,3. Ini ada garis melalui titik 2,3, gradiennya min 3. Nah, ini ketahuan nih gradiennya min 3. Yang kedua, garis melalui titik 10,-1, gradiennya setengah. Bagaimana persamaan garisnya? Oke, kita bahas yang pertama ya, yang A ya. Diketahui titiknya 2,3. Berarti ini X1, ini Y1. X1-nya 2, Y1-nya 3. Gradiennya tadi diketahui min 3. Ini ya, gradiennya min 3. X1-nya 2, Y1-nya 3, M-nya min 3. Maka tinggal masukkan ke untuk persamaan yang ini. Ya. Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Ya. Y dikurang Y1 tadi 3, Y dikurang 3 sama dengan M. M-nya tadi min 3, gradiennya. Dikalikan X min 2. Y min 3 sama dengan dikalikan min 3 kalikan X min 3X min 3 dikalikan min 2, min kali min plus, berarti plus 6 ya. Jadi 6 ini didapat dari min 3 dikalikan min 2. Y min 3 sama dengan min 3X plus 6. Nah, min 3 pindah ruas, karena mau bentuknya eksplisit, min 3-nya pindah ke ruas kanan. Jadi min 3 jadi plus 3. Y sama dengan min 3X plus 6 ditambah 3. Plus 3 ini dari sini, dari min 3 pindah ke ruas kanan. 6 tambah 3, 9. Maka bentuknya Y sama dengan min 3X plus 9. Ini bentuknya eksplisit, karena variabel Y-nya sendiri di ruas kiri, variabel X-nya dengan konstanta ada di ruas kanan. Tadi sudah dipelajari ya. Maka ini bentuk persamaannya adalah Y sama dengan min 3X plus 9. Boleh sampai sini juga. Tapi kalau dimintanya nanti bentuknya implisit, tinggal dirubah saja ini ya. Min 3-nya pindahkan ke ruas kiri, karena variabel X-nya ini negatif. Kalau negatif, pindahkan ke ruas kiri. Ya. Maka min 3X pindah ke ruas kiri jadi 3X. Karena usahakan dulukan variabelnya yang lebih dulu. X dengan Y dulukan X. Min 3 pindah jadi 3X. 9 pindah ruas jadi min 9. Maka bentuk implisitnya jadi 3X plus 9 min 3X plus Y min 9 sama dengan 0. Jadi ini dua-duanya sama persamaannya, cuman berbeda tampilan. Kalau ini bentuknya eksplisit, kalau yang ini bentuknya implisit. Itu tergantung permintaan soal nanti ya. Kalau dimintanya bentuk eksplisit, cukup sampai bentuk eksplisit saja. Yang kedua, diketahui titik min 10, min 1, 10, Berarti X1-nya 10, yang ini Y1-nya min 1. Gradiennya setengah ya. Gradiennya setengah ini ya. Berarti M-nya setengah. Bagaimana persamaan garisnya? Nah, karena ini satu titik, pakainya rumusnya gini. Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Y dikurang Y1. Y1-nya ini tadi min 1 ya, dikurung. Kalau min dikurung. Y dikurang min 1 sama dengan M. M-nya tadi nilainya setengah dikalikan X min 10. Ya, X1-nya adalah 10 ini. Y karena tandanya min double seperti ini, maka jadi plus. Y plus 1 sama dengan setengah dikalikan X min 10. Nah, ini dikalikan ya. Setengah X, setengah X. Setengah dikalikan min 10. Positif kalikan min, min. 5 ini didapat dari setengah kalikan 10. Caranya begini, 10 dikalikan 1 dibagi 2. 10 dibagi 2 kan 5 ya. Jadi Y plus 1 sama dengan setengah X min 5.
seperti tadi contoh yang di bagian A, plus 1 ini pindah luas jadi min 1. Y sama dengan setengah X min 5 min 1. Karena ini minnya sama, ini operasi seperti ini jumlahkan saja. Berarti Y sama dengan setengah X min, nah ini bentuk eksplisitnya. Nah, bentuk implisit itu bagaimana? Nah, karena setengah variabel X-nya ini positif, maka Y-nya yang pindah. Jadi, usahakan variabel X-nya selalu positif ya. Karena kebetulan di sini variabel X-nya positif, maka Y yang harus pindah ke kanan. Nah, tengah ya. Berarti setengah X min Y min 6. Nah, karena ada setengah, kalikan 2. Nilainya nanti seperti ini. Ya, jadi X min 2Y min 12 sama dengan 0. Karena ini dikalikan 2 semuanya. Setengah X dikalikan 2 jadinya 1 nilainya. Jadi X. Y min Y dikalikan 2 jadi 2Y. Min 6 kalikan 2 jadi 12. Jadi bentuk implisitnya seperti ini. Nah, caranya seperti ini bagaimana? Kalian pelajari lagi di modul 4.2-nya ya. Tentang bagaimana cara menentukan 4.1 tentang menentukan bentuk persamaan. Oke, itu berdasarkan satu titik dan gradiennya diketahui. Nah, yang kedua, melalui 2 titik, tapi gradiennya tidak disebutkan. Kalau tadi gradiennya cuma 1, titiknya cuma 1, gradiennya diketahui. Yang kedua, kasus yang kedua, menentukan persamaan garis melalui 2 titik. Jadi ada garis yang melalui 2 titik. Ya, X1, Y1, X2, Y2. Maka persamaan garisnya ini. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Contoh, sebuah kurva garis melalui titik, ada 2 ya, 2 titik ya. Min 1, min 6 dan 3,2. Berarti ini X1, ini Y1. Yang ini X2, ini Y2 ya. Gimana cara menentukan persamaan garisnya? Ya, kita bahas. Tadi diketahui X1-nya min 1, yang ini Y1-nya min 6. Sedangkan ini X2-nya 3, ya ini ya, X2-nya 3, Y2-nya 2. Kita masukkan ke bentuk persamaannya. Y min Y1 plus Y2 dikurang Y1. Y dikurang Y1. Y dikurang Y1-nya tadi 6. Min 6 ya. Berarti Y dikurang min 6. Y2 tadi 2. 2 dikurang min 6. Sama dengan X dikurang X1. X1-nya nilainya min 1. Karena dia min maka dikurung. X dikurang min 1. X2 tadi nilainya 3. Ini ya. 3 dikurang X1 min 1. Maka dikurung. Y min 6. Karena min tandanya double. Jadi Y plus ya. Y plus 6 per 2 ditambah 6. Ingat plus ini karena tandanya double. 2 dikurang min, jadi plus 2 tambah 6. Sama dengan X ditambah 1 per 3 ditambah 1. Berarti Y plus 6, 2 tambah 6, 8. X plus 1 per 3 tambah 1, 4. Ya. Nah, ini kalikan silang. Yang ini kali 4 ini dikalikan yang Y plus 6. 8 dikalikan dengan X plus 1. Jadi kalikan silang. Ini kalikan ke sini. Ya, yang ini kalikan. Hasilnya berarti 4 dikalikan Y plus 6 sama dengan 8 dikalikan X plus 1. 4 kali Y, 4Y. 4 kalikan 6, 24. Ingat, 24 ini didapat dari 4 kalikan 6. Sama dengan 8 kalikan X, 8X. 8 kalikan 1, 8. Nah, bentuknya mau bentuk apa? Kalau bentuknya eksplisit, maka Y di ruas kiri kan? Oke, 24 pindah ruas ke ruas kanan. 8X. 4Y sama dengan 8X plus 8 min 24. 4Y sama dengan 8 dikurang min 24 min 16. Maka 4Y sama dengan 8X min 16. 4. Nah, supaya Y, karena bentuk eksplisit, variabel Y-nya koefisiennya 1, maka dia pindah ruas ke sebelah kanan jadi pembagian. 8X min 16 dibagi 4. 8 dibagi 4, 2X ya. 8X dibagi 24, 2X. Min 16 dibagi 4, min 4. Maka bentuk eksplisitnya adalah Y sama dengan 2X min 4. Nah, kalau mau diubah ke bentuk implisit, ya, jika minta soalnya nanti mintanya ke bentuk implisit, maka tinggal kalian ubah. Y-nya pindah luas ke kanan, karena X-nya positif, ya. Karena biasakan variabel X selalu positif. Y ke kanan jadi min, berarti 2X
min Y min 4. Ini bentuk implisitnya. Kalau bentuk eksplisit seperti ini. Jadi tergantung permintaan soal. Kalau dimintanya eksplisit ya cukup sampai eksplisit. Ya, tidak usah dituliskan dua-duanya. Ya, kecuali kalau mintanya dua-duanya. Oke. Nah, yang terakhir berdasarkan kurva. Jadi yang pertama berdasarkan satu titik, gradiennya diketahui. Yang kedua berdasarkan dua titik, gradiennya tidak diketahui. Yang ketiga berdasarkan gambar. Jadi kurvanya langsung ditampilkan. Ya, ini diketahui ada kurva seperti ini. Nah, di mana B itu adalah titik potong sumbu Y. Ya, di mana ya, sumbu Y kan bisa di atas bisa di bawah ya. Ada yang sumbu Y positif maupun negatif. Begitupun dengan sumbu X positif, ada juga di sumbu X negatif. Nah, untuk B adanya di sumbu Y, titik potongnya. Sedangkan untuk A adanya di sumbu X. Ya. Nah, untuk menentukan persamaannya adalah B dikalikan X ditambah A dikalikan Y sama dengan B dikalikan A. Nah, contoh kurva 1. Nah, berarti B-nya 6, A-nya min 3. Sedangkan di kurva 2, B-nya 10, A-nya 8. Cara menentukan begitu ya. B itu ada di kurva di sumbu Y, sedangkan A adanya di sumbu X. Oke, kita bahas ya. Berarti B-nya 6, A-nya min 3. Berarti tinggal kalikan saja ya. A-nya min 3, B-nya 6 ya. B kalikan X berarti 6 dikalikan X, A-nya min 3 dikalikan Y, min 3 kalikan Y, B dikalikan A, berarti 6 dikalikan min 3. Hasilnya 6X min 3Y. Min 3Y itu artinya min 3 kalikan Y. Min 3Y, min 18 didapat dari 6 dikalikan min 3, min 18. Nah, karena ini bentuknya bisa disederhanakan, maka bisa dibagi. 6 min 3 dan min 18 bisa dibagi 3 kan, maka dibagi untuk menyederhanakan. 6X dibagi 3, 2X. Min 3 dibagi 3 jadi min 1. 1 tidak ditulis ya, min 1 Y tidak ditulis 1. Min Y. Min 18 bagi 3 min 6. Maka ini bentuknya implisit kalau seperti ini kan. Kalau ingin bentuknya eksplisit tinggal pindah ruas saja ya, Y-nya ke kanan jadi positif gitu kan. Jadi Y sama dengan 2X plus 6. Makanya untuk mempelajari ini buka kembali materi 4.1 cara mengubah bentuk persamaan ya. Jadi kurva ini persamaannya adalah 2X min Y sama dengan min 6 kalau bentuknya implisit. Kalau yang dimintanya bentuk eksplisit, maka kurva itu adalah Y sama dengan 2X plus 6. Jadi kurva ini sudah diketahui. Persamaan garisnya ini. Ya. Yang kedua, kurva yang kedua. B-nya 10, A-nya 8. Tinggal kalikan saja. B kalikan X berarti 10 kalikan X. A dikalikan Y, 8 kalikan Y. B dikalikan A berarti 10 dikalikan 8. Hasilnya 10X plus 8Y sama dengan 80. Karena 10, 8, dan 80 ini nilainya masih besar, bisa dibagi 2. Untuk menyederhanakan, dibagi 2, maka 10 dibagi 2, 5. 8 bagi 2, 4. 80 bagi 2, 40. Maka bentuk implisitnya adalah 5X plus 4Y sama dengan 40. Jika diubah ke bentuk eksplisit, ya, kalau soalnya memintakan diubah ke bentuk eksplisit, maka persamaannya adalah Y sama dengan min 5X, 5/4X plus 10. Ini bentuk eksplisit. Kenapa jadi seperti ini? Kalian buka kembali modul 4.1 ini ya. Oke. Nah, itu cara menentukan persamaan garis berdasarkan kurva. Jadi menentukan persamaan garis ada 3. Satu, berdasarkan satu titik, gradiennya diketahui. Yang kedua, menentukan kurva yang melalui 2 titik, gradiennya tidak diketahui. Jadi melalui 2 titik, gradiennya tidak diketahui. Kalau yang melalui 1 titik, gradiennya diketahui. Yang ketiga, berdasarkan kurva persamaan garis. Jelas ya? Oke, itu materi yang kalian pelajari di materi terakhir itu tentang menentukan persamaan garis. Nah, nanti kalian bisa mempelajari latihan soalnya di latih 4.4 ya. Itu latih 4.4. Ini linknya bisa kalian klik nanti. Langkah baiknya kalian baca dulu petunjuknya sebelum kalian mengerjakan soal. Dan biasakan selalu mencatat dan menyaksikan video penjelasan terlebih dahulu sebelum kalian mengerjakan latihan soalnya. Nanti bagi yang sudah menyelesaikan
latih 4.1 sampai 4.4, kalian bisa mengikuti ulangannya di pertemuan berikutnya ya. Oke, demikian dari Bapak untuk materi terakhir. Lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.